Assalamualaikum Pak Kosnari dari Banjarnegara. Pak Asroh dari Sendang Gede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Semua saja, saya tadi nggak nyebut satu persatu. Ini pas muncul di layar. Baik, sudah jam 5.35. Kita mulai, Bapak Ibu rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita masih memperoleh kesempatan dari Allah SWT bisa bersama-sama membentuk majelis taklim ini, dan nanti insya Allah bersama Ustadz yang sudah di hadapan kita, Ustadz Arif Rahman LCMA, akan membahas sunnah-sunnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah-sunnah Idul Adha atau puasa Idul Adha dan hari Idul Adhanya sendiri. Sunnah-sunnah Dzulhijjah, puasa Dzulhijjah dan Idul Adha. Ya, kita nanti makin kaya dengan ilmu sehingga diamalkan sesuai dengan ilmu atau sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita menyampaikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para ahli keluarga dan para sahabatnya. Baiklah Ustadz, silakan mulai. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas sediaan Ustadz untuk membagi ilmu. Bapak Ibu, marilah bersama-sama membaca Ummul Kitab untuk mengawali kajian kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan, kami mohon Ustadz nanti dikurangi 10 menit dari jam 6:30. Dan nanti kita masih punya kesempatan untuk diskusi. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama dan utama kita tidak lupa selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah masuk di bulan Dzulhijjah, di awal bulan Dzulhijjah ini yang merupakan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dilipat gandakan, sebaliknya ketika kita berbuat yang tidak baik juga ada kelipatan juga di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan di bulan yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Mas Rifan, bahwasanya kita akan membahas tentang puasa sunnah di bulan Dzulhijjah dan sunnah-sunnah Idul Adha. Ketika kita akan membahas tentang puasa sunnah di bulan Dzulhijjah, maka sebenarnya
saya akan mungkin penjelasan ke belakang lagi. Mungkin sudah disampaikan, saya lihat di beberapa presentasi yang dibagikan kemarin, sebagian sudah dibahas, tetapi kita mulainya dari sana. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya bulan Dzulhijjah itu merupakan atau termasuk dari Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah pilih dari 12 bulan yang yang sudah kita ketahui bersama. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya hitungan bulan-bulan itu dalam 1 tahun di dalam kitab Allah itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Nah, maka kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bulan haram itu apa? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, di sana Rasulullah menyampaikan bulan haram itu salah satu mutawaliyat, 3 berurutan, kemudian 1 sendiri. 3 yang berurutan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan kemudian Muharram, yang terpisah itu bulan Rajab. Nah, ini yang pertama, bahwasanya bulan Dzulhijjah termasuk Ashhurul Hurum. Nah, maka di dalam ayat Al-Qur'an tadi dilanjutkan, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau berbuat zalim di 4 bulan itu. Artinya apa? Bahwasanya bulan ini bulan mulia, tidak boleh dirusak. Dirusak kemuliaan itu dengan perbuatan dosa, meskipun ada asbabun nuzul yang cukup panjang lah kalau kita jelaskan. Ini yang pertama. Jadi yang perlu kita ketahui, bulan Dzulhijjah merupakan bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai keistimewaan ketika kita berbuat baik di sana, kemudian nilainya berbeda dengan bulan yang lain. Kemudian itu bulan Dzulhijjah. Khususnya, itu terkhusus lagi 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah itu. Ini menarik. Kalau Ramadan itu 10 yang terakhir, kalau bulan Dzulhijjah itu 10 yang pertama. Maka di sini para ulama juga berbeda pendapat terkait dengan surat Al-Fajr. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin ashr. Demi fajar dan malam-malam yang 10. Ini malam-malam yang 10 ada yang mengartikan 10 terakhir bulan Ramadan, ada yang mengartikan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dalam sebuah hadis, dalam salah satu sabda Rasulullah SAW, Rasulullah juga menyampaikan tentang keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah ini, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Nah, di situ dikatakan Rasulullah bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal soleh, perbuatan atau amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Maka kemudian sahabat mengatakan, walal jihadu fisabilillah, apakah juga tidak sebanding dengan jihad fisabilillah? Maka kemudian Rasulullah ini memperbandingkan, tidak juga dengan jihad fisabilillah, kecuali orang yang berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya, kemudian tidak kembali atau mati syahid. Nah, ini pahala yang menyamai dengan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara dan amal soleh ini luas. Amal ibadah yang kita lakukan meningkat nilainya
kemudian perbuatan baik kita dengan sesama nilainya juga meningkat. Di antara amal soleh yang utama di awal bulan Dzulhijjah ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini di antaranya adalah puasa. Karena kalau kita lihat kenapa 10 hari bulan Dzulhijjah ini istimewa, karena di 10 hari ini terkumpul seluruh ibadah, induk ibadah. Salat, ada salat Id. Kemudian puasa, ada puasa Arafah. Nanti saya jelaskan sedikit. Ada puasa Arafah. Kemudian ada sedekah utama kurban di awal bulan Dzulhijjah ini. Maka tanggal 10 itu disebut dengan hari nahar, hari penyembelihan. Kemudian ada ibadah haji. Artinya Masya Allah ini luar biasa 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini jadi pertama bulan Dzulhijjah, bulan mulia, bulan haram, khususnya lagi 10 hari pertama di antara amal soleh itu puasa. Artinya kita berpuasa di bulan Dzulhijjah secara umum atau di 10 hari yang pertama ini nilainya berbeda. Dan itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita masuk kepada puasa Dzulhijjah. Puasa Dzulhijjah. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, "Thalathatun lam yakun yada'uhunna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qattun shaumu Asyura wa shaumul ashri, kemudian wa shaumil itsnain wal khamis." Dari istri Nabi yaitu Hafsah, Rasulullah menyampaikan 3 puasa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah puasa Asyura, yaitu pada bulan Muharram. Kemudian puasa 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini maknanya apakah di awal bulan Dzulhijjah ini puasa terus, ataukah milih salah satu di beberapa hari itu? Ini penafsiran para ulama di situ. Kemudian puasa Senin dan Kamis. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa di awal bulan Dzulhijjah dianjurkan. Bahkan dalam riwayat tadi sampai dikatakan Rasulullah tidak pernah meninggalkan sama sekali. Meskipun kemudian para ulama mengatakan puasa dari awal, yaitu dari tanggal 1 sampai kemudian tanggal 9 besok, termasuk yaitu puasa Arafah, atau hari ini yang orang mengistilahkan puasa tarwiyah. Nanti ada hadis yang akan kita bahas. Artinya puasa dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boleh. Ataukah kemudian milih salah satu. Karena apa? Karena amal soleh pada 10 pertama ini meningkat pahalanya. Lebih khusus lagi kemudian puasa di urut ya, dari amal dari bulan Dzulhijjah secara umum 10 hari pertama khususnya ibadah puasa, kemudian lebih khusus lagi puasa Arafah. Nah, di dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, su'ila an shaumi yaumi Arafah. Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah yaitu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Faqala, maka Rasulullah kemudian menjawab yukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah. Bahwasanya puasa hari Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Di sini memang ada orang mempertanyakan yang dimaksud dengan menghapus yang akan datang seperti apa. Kalau yang menghapus yang pernah lalu mungkin bisa kita pahami. Kalau menghapus yang akan datang itu beberapa pemahaman ulama terkait dengan hadis ini, yaitu orang yang puasa Arafah itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari perbuatan maksiat pada setahun yang akan datang. Kalaupun dia lakukan kemudian dia cepat kembali. Kemudian yang kedua, dimudahkan oleh Allah untuk segera taubat. Kemudian
yang jelas yang dimaksud dengan setahun yang lalu yang dihapus dosanya oleh Allah, yang akan datang itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar tentunya ada taubatan nasuha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini puasa Arafah ini bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah. Bagi yang melaksanakan ibadah haji, ini para ulama mengatakan makruh, ada yang mengatakan sampai haram, tidak boleh melaksanakan puasa Arafah bagi yang melaksanakan ibadah haji. Kalau yang bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ini disunahkan, dianjurkan untuk melaksanakan puasa. Ya. Kemudian, nah ini puasa Arafah. Kemudian bagaimana dengan puasa Tarwiyah? Sebagaimana mungkin tadi ditanyakan. Sebelum kita bahas tentang istilah puasa Arafah, maka urutan yang kami jelaskan tadi ini sebenarnya sudah menjelaskan kedudukan puasa di awal bulan Dzulhijjah ini. Secara umum bulan Dzulhijjah mulia, amal soleh pahalanya meningkat. Kemudian khususnya di 10 hari pertama, di antara amal soleh yang utama itu adalah puasa. Kemudian Rasulullah mengistilahkan ada puasa Arafah. Sekarang bagaimana dengan istilah puasa Tarwiyah? Artinya apa? Kalaupun tidak diistilahkan dengan puasa Tarwiyah, bagi yang melaksanakan puasa pada hari ini, pada tanggal 8 Dzulhijjah ini, dia sudah melaksanakan puasa sunnah pada bulan yang mulia, pada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, tetapi kemudian istilah puasa Tarwiyah ini memang ada beberapa riwayat yang menjelaskan. Pertama, ini ada sebuah hadis, saumu yaumit tarwiyah kafaratu sanatin. Puasa hari tarwiyah itu menghapus dosa 1 tahun. Ini setelah kita telusuri, ternyata semua ulama hadis mengatakan bahwasanya hadis ini dhaif. Bahkan sebagian mengatakan maudhu'. Ini bisa ada di dalam kitab Irwaul Ghalil Al-Albani. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam salah satu kitab sunnahnya. Tapi derajat hadis ini dhaif, bahkan sebagian mengatakan maudhu'. Kemudian ada hadis lain yang menjelaskan tentang puasa hari Tarwiyah ini. Man shoma yaumat tarwiyah a'tahullahu mithla thawabi ayyub ala balaihi. Puasa hari Tarwiyah, Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaannya. Tapi sekali lagi hadis ini juga hadis palsu, dan mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata hadis-hadis tentang puasa Tarwiyah ini banyak beredar di kalangan Syiah. Nah, itu banyak sekali yang diriwayatkan oleh Imam Ali dan lain sebagainya. Jadi kita tidak menggunakan istilah puasa Tarwiyah pun pada hari ini kita puasa nilainya berbeda dengan hari-hari yang lain di luar 10 hari bulan Dzulhijjah. Nah, istilah puasa Tarwiyah itu yang kemudian ternyata tidak ada dasarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini tentang puasa pada bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian kita masuk pada sunnah-sunnah Idul Adha. Beberapa hal yang disunahkan ketika menjelang Idul Adha. Yang pertama adalah memperbanyak takbir. Di dalam hadis riwayat At-Tabrani, ketika masuk bulan Dzulhijjah, fa'aksiru bihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka perbanyaklah dari tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, wa takbir Allahu akbar, wa tahmid alhamdulillah. Maka di sini para ulama mengatakan sebenarnya kita
bertahlil, bertakbir, bertahmid itu sudah dianjurkan sejak awal bulan Dzulhijjah. Jadi dari masuk bulan Dzulhijjah kemarin, kita sebenarnya sudah disunahkan untuk itu. Allah akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Meskipun ada mengatakan itu terkait bulan Dzulhijjah. Bagaimana dengan terkait dengan Idul Adha? Yang terkait dengan Idul Adha itu ada yang mengatakan, jadi ada beberapa pendapat kapan mulainya memperbanyak takbir, tahlil, tahmid. Ada satu pendapat sudah dimulai sejak subuh hari Arafah, artinya besok ya, besok setelah subuh itu sudah disunahkan untuk itu. Ada yang mengatakan tadi sejak awal dikaitkan dengan Idul Adha. Ada juga itu baru ketika masuk 10 Dzulhijjah, yaitu maghrib pada setelah kita puasa, kemudian itu sudah masuk 10 Dzulhijjah, baru kemudian disunahkan untuk memperbanyak tahlil, takbir, tahmid. Dan itu sampai tanggal 13 Dzulhijjah asar. Jadi asar kemudian selesai. Itu yang pertama. Sunah Idul Adha, satu pertama memperbanyak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejak sekarang kita sudah boleh panjenengan kalau ingin memperbanyak takbir, tahmid, tahlil itu sudah diperbolehkan. Dan itu sebenarnya tidak hanya ketika selesai sholat saja. Jadi habis sholat kemudian baru membaca takbir, tahlil, tahmid, tidak hanya itu. Tapi zikir kita lebih dikhususkan pada ketiga hal tadi. Itu boleh kita mau berangkat kerja di perjalanan, zikirnya seperti itu. Jadi kita membesarkan Allah, kita berzikir dengan sesuatu yang memang karena banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua yaitu berhias diri atau menggunakan pakaian yang bagus, pakaian yang rapi, kemudian menggunakan wangi-wangian. Di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW amarana Nabi SAW, Nabi memerintahkan kita ketika Idul Adha atau ketika hari Id annalbis ajwada ma najid, untuk memakai apa yang bagus yang bisa kita pakai, wa annatatayyab bi ajwadi ma najid, untuk memakai wangi-wangian dengan wangi-wangi yang paling baik. Kemudian wa an-nudhi bi asmani ma najid, bi asma ma najid, yaitu kemudian untuk berkurban dengan yang paling gemuk, paling baik yang kita dapatkan. Kemudian wa an-nudhirat takbir wa alaina sakinah wal farah. Kemudian untuk memperlihatkan takbir. Jadi untuk memperlihatkan, memperjelas takbir di saat Idul Adha sampai ke hari-hari tasyrik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Jadi kalau Idul Fitri kemarin kita disunahkan untuk makan sebelum kita melaksanakan sholat Id. Berbeda dengan Idul Adha, kita tidak disunahkan untuk itu. Kenapa namanya Idul Fitri? Karena hari raya fitir, hari raya berbuka. Jadi hari raya berbuka, sehingga tidak sama dengan beberapa hari yang lalu yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan. Puasa, kemudian ketika Id kita berbuka, baru kemudian sholat. Berbeda dengan Idul Adha, sebelum berangkat sholat kita tidak dianjurkan untuk makan atau minum sebelum itu. Dan kemudian kalau sholat Idul Fitri itu waktu sholatnya itu diakhirkan. Kalau sholat Idul Adha itu dilaksanakan itu lebih awal, jadi lebih pagi daripada sholat
Idul Fitri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya di antara sunnah Idul Adha adalah tidak ada sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat Id. Jadi sholat sunnah terkait dengan sholat Id itu tidak ada. Jadi sholat sunnah terkait dengan sholat Id itu tidak ada, baik sebelum maupun sesudahnya. Kalau kita ini di masa pandemi ini ya, di masa pandemi ini sebenarnya tetap dianjurkan sholat di rumah, karena sholat Id ini sholat yang spesial. Ada orang yang tidak sholat pun kemudian sholat di sholat Id. Ada orang tidak sholat sholat berjamaah 5 waktu, kemudian sholat Jumat. Orang yang kemudian sholat Id. Nah, ini potensi kerumunan kan sebenarnya semakin banyak. Kalaupun kemudian sebagaimana edaran yang mungkin sudah kita tahu, kita baca, kalaupun ingin menyelenggarakan protokol kesehatan juga harus ketat, meskipun kadang-kadang ini tidak semua panitia sanggup atau konsekuen dengan hal ini. Memang tetap harus lebih berhati-hati lagi. Kalaupun kemudian dilaksanakan di masjid, ketika masuk masjid sebenarnya tetap boleh untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Itu karena sholat itu kaitannya dengan sholat tahiyatul masjid, bukan sholat sunnah yang terkait dengan sholat Idnya. Jadi yang tidak ada itu sholat sunnah yang menyertai sholat Id. Kemudian yang selanjutnya di antara sunnah-sunnah Idul Adha itu tidak sholat Idul Adha itu tidak ada adzan dan iqamah. Tidak ada adzan dan iqamah. Sebagaimana sholat Idul Fitri juga. Kemudian yang keenam, ini terkait dengan khutbah Idul Adha. Khutbah Id ini dicontohkan sholat Id itu kemudian khutbahnya 1 kali, jadi sekali salam, kemudian berdiri sampai salam, tidak seperti khutbah Jumat yang ada duduk di antara 2 khutbah. Kemudian memulai ini mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang insya Allah nanti menjadi imam sholat Id, kemudian khutbah. Ini memulai khutbah baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu tetap dengan hamdalah. Meskipun di dalam rangkaian khutbah itu Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak takbir, tetapi memulai tetap alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Tidak dimulai dengan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar sampai 9 kali dan seterusnya. Nah, ini di antara sunnahnya. Kalau ditanya boleh atau enggak, ya boleh saja. Tapi kalau kita ingin mencontoh yang dilakukan oleh Nabi, ya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini terkait dengan sunnah-sunnah Idul Adha. Kemudian sebelum mungkin nanti kita sharingnya mungkin agak lebih panjang, sholat Idul Adha yang insya Allah akan kita laksanakan beberapa hari ke depan, ini agak spesial karena akan kita laksanakan pada hari Jumat. Jadi akan kita laksanakan pada hari Jumat. Di sini berkumpul 2 sholat yang utama. Jadi sholat Idul Adha dan sholat Id pekanan, yaitu sholat Jumat. Maka di dalam sebuah riwayat dikatakan siapa yang ingin berjamaah atau melaksanakan sholat Jumat dipersilahkan, yang kemudian ingin kembali ke rumahnya itu juga dipersilahkan. Artinya boleh pagi kita melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian siangnya sholat Jumat, atau sholat Idul Adha siangnya tidak melaksanakan sholat Jumat, dan sholat zuhur di rumah dipersilahkan. Seperti itu. Tetapi memang sekali lagi seperti tadi kami sampaikan, terkait dengan kondisi yang sampai sekarang mungkin Bapak Ibu sekalian itu lebih mengetahui kondisi yang memang masih mengkhawatirkan.
Nah, sebenarnya ya tidak ada. Jadi meskipun ada yang mengatakan ada zona merah, hijau, kuning dan seterusnya, tetapi potensi penularan itu juga masih besar. Bagi yang ingin melaksanakan sholat di rumah, itu pahalanya tetap tidak mengurangi pahalanya sebagaimana melaksanakan sholat Id di tempat yang terbuka, di masjid ataukah kalau di lapangan sebenarnya tidak dianjurkan dalam kondisi seperti ini karena potensi mengumpulkan banyak orang sehingga potensi penularan juga semakin besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami rasa itu ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya, secara singkat saja tadi dari sunnah-sunnah bulan Dzulhijjah, kemudian puasanya, kemudian yang terkait dengan Idul Adha, kemudian terkait dengan kurban juga. Kurban tahun ini juga sebenarnya spesial, banyak masjid yang kemudian meminimalisir proses pemotongan itu, apakah diserahkan di RPH ataukah kemudian tempat yang terbatas tidak melibatkan orang banyak. Di beberapa masjid yang kami sempat ngobrol ya, itu seperti itu ya. Semoga kita dijauhkan dari fitnah, karena terus terang fitnah terhadap agama itu lebih berbahaya, lebih mengkhawatirkan, dampaknya sangat luas daripada fitnah terhadap dunia. Fitnah terhadap agama ini, masya Allah luar biasa ya. Di antara ajaran yang biasa kita lakukan, tetapi kemudian orang memanfaatkan hal ini, sebenarnya efeknya masya Allah luar biasa. Maka kita meminta kepada Allah di antara doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita kan, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Kita mohon perlindungan kepada Allah min syamatatil a'da, dari senangnya orang-orang terhadap musibah yang menimpa kaum muslim. Seperti itu. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami. Kalau belum jelas, monggo selama bisa kami jawab. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Ini sebelum dibuka tanya jawab, saya kemarin menerangkan, mungkin perlu diulang lagi mengenai sunnah-sunnah kurban, sunnah-sunnah memotong hewan, termasuk hukum-hukumnya Ustadz. Silakan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurban yaitu ya memotong hewan kurban. Kita berkurban, kurban, ibadah kurban ini hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi jadi ini atau sunnah muakkad bagi yang yang dimudahkan oleh Allah rezekinya, maka sangat dianjurkan untuk berkurban ini. Jadi sunnah muakkad itu dianjurkan, apalagi sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Meskipun khitabnya itu kepada Rasulullah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Al-Kautsar itu nikmat yang banyak, karena itu mubalaghah dari katsir, atau Al-Kautsar itu telaga Al-Kautsar. Kemudian fasholli li rabbika wanhar, maka kerjakan sholat, wanhar, dan berkurbanlah, potonglah hewan kurban. Nah, ini sebagai dasar hukum dari ibadah kurban ini. Kemudian sebagaimana kita ketahui, di antara sunnah terkait dengan kurban ini pemilihan hewan kurbannya. Apakah itu kemudian kambing, ataukah kemudian sapi, ataukah kemudian unta. Kalau dalam ayat yang lain itu
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah itu dagingnya, tidak sampai darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa di antara kalian. Artinya apa? Kurban yang sudah kita keluarkan ini, yang sampai kepada Allah adalah keikhlasan kita ketika kita mengeluarkan hewan tersebut. Bukan besar kecilnya, besar tapi riya tentunya tidak mempunyai nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kurban itu bisa satu orang berkorban satu, atau kemudian satu untuk keluarganya. Nah, misalnya Bapak Ibu sekalian berkorban misalnya kambing. Nah, kambing itu atas namakan keluarga. Ya, meskipun panjenengan atas nama satu orang, tapi ini kurban keluarga saya, boleh. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan ini korbanku kata Nabi, korbanku dan untuk umatku, sampai seperti itu. Kemudian misalnya sapi atau unta yang satu 7 orang untuk sapi itu batasan ya, tetapi boleh satu orang berkorban satu sapi, boleh. Misalnya satu sapi untuk 5 orang karena sudah ada yang membayar lebih. Nah, silakan. Sebagaimana tadi hadis riwayat Al-Hakim yang kami bacakan, an-nudhahi amarona an-nudhahi bi asmani ma najid, yaitu kita berkorban dengan hewan yang paling gemuk, yang paling baik yang kita peroleh. Meskipun kemudian pada masa pandemi ini harus imbang, dianjurkan untuk imbang artinya kita berkorban dengan hewan korban itu, kemudian ketika ada kelebihan dari Allah bisa disalurkan untuk mengatasi kondisi sosial atau kondisi yang sekarang kita rasakan. Sebagian saudara-saudara kita mengalami dampak dari pandemi ini yang luar biasa. Saya rasa seperti itu, Pak Dokter. Wallahu a'lam. Ya, termasuk satu lagi yang sekarang ini kan ulama menganjurkan untuk kunut nazilah. Apakah juga di sholat Idul Adha ada riwayat yang menunjukkan ada Rasulullah atau para sahabat juga berkunut nazilah pada sholat Idul Adha atau Idul Fitri? Ya, kunut nazilah ini sebenarnya kunut nazilah itu bisa dilaksanakan tidak pada sholat tertentu. Jadi kunut nazilah bisa dilaksanakan pada seluruh rangkaian ibadah sholat ini. Apakah sholat wajib, apakah kemudian sholat sunnah. Jadi boleh misalnya kita sholat wajib, sholat fardu, memang kondisinya mendorong kita untuk kunut nazilah, bisa dalam 5 waktu itu, subuh, zuhur, asar, maghrib. Kemudian pada sholat sunnah pun boleh dilaksanakan itu, sebagaimana Rasulullah SAW itu sebagaimana di Ramadan ketika kita sholat witir itu bisa ditambah dengan kunut nazilah ketika memang kondisinya menuntut untuk itu. Maka ketika sholat Aid pun boleh ketika kemudian ditambah dengan kunut nazilah, karena mumpung banyak orang yang hadir, kemudian bisa ditambah dengan kunut nazilah. Tapi setahu kami Rasulullah melaksanakan kunut nazilah ketika sholat Aid atau sholat Idul Fitri atau Idul Adha mungkin belum pernah kami dengar ya. Wallahu a'lam, seperti itu. Berarti sholat Idul Adha juga kunut nazilah diperbolehkan ya, Ustaz ya? Ya. Tapi begini Pak Dokter, mohon maaf, saya berprinsip segala hal yang sunnah, terutama yang sunnah itu boleh dilaksanakan selama
komunitas kita, makmum kita, jamaah kita mengetahui. Kalau tidak mengetahui atau tanpa ada pemberitahuan, ujuk-ujuk sesuatu yang tidak terbiasa, itu nauzubillah kemudian malah jadi masalah gitu. Sebagaimana ungkapan orang Arab, an-nasu a'da'u ma jahilu. Orang itu bermusuhan dengan sesuatu yang dia tidak ketahui. Sebenarnya boleh, tapi dia nggak tahu. Wah, apa mana ini? Kan jadi repot gitu. Jadi kalau memang bisa dikondisikan, monggo silakan, tidak apa-apa. Ya, baik. Ini pendapat saya, Ustaz. Oh, Ya. ini boleh, silakan Pak Burhan dengar Ya, suaranya. kita kan kalau sesuatu tidak ada contoh itu sebaiknya jangan dilakukan. Karena di dalam kaidah fikih itu kan dikatakan bahwa dilarang kan, semuanya dilarang. Kalau masalah ubudiyah itu seperti sholat, puasa, dan lain-lain tidak boleh dilakukan, dilarang, kecuali ada contoh dan perintah. Kalau dalam masalah muamalah boleh semua dilakukan, kecuali ada yang dilarang, misalnya daging babi dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menurut saya seperti katakan oleh Bang Mas Rifan itu, qunut nazilah di dalam sholat itu tidak pernah saya menemukan. Sehingga itu kalau itu dilakukan, apakah itu tidak cenderung kepada bid'ah? Nah, ini yang menjadi masalah. Suatu contoh misalnya di tradisi, saya ini kebetulan warga Al-Irsyad, itu banyak hadis-hadis yang seperti yang sekarang ini, 10 Dzulhijjah ini nggak ada. Yang betul-betul hadis sahih itu, yaitu puasa Arafah. Jadi 1 hari menjelang Idul Fitri. Dan tidak ada tradisi puasa 10 hari ini karena hadisnya banyak yang lemah yang saya dapati. Sedangkan kita kalau mengamalkan hadis lemah, hadis dhaif itu kan sangat dosa besar. Itu ya yang saya ketahui itu. Boleh Yaitu, saya tanggapi? Bentar, Ustaz, Ya, mungkin tadi meluruskan kalau tarwiyah mungkin ya. Kalau Arafah kan jelas sahih itu. Ya, iya. Burhan ya. Monggo, Ustaz. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kalau seperti Pak Burhan tadi sampaikan ya. Jadi ini saya hanya ingin menanggapi tentang hukum hadis dhaif dalam pelaksanaan jadi untuk melaksanakan sebuah kebaikan. Itu para ulama juga berbeda pendapat, Bapak. Jadi ada yang mengatakan hadis dhaif sama sekali tidak boleh dipakai. Kemudian sebagian mengatakan, dan ini jumhur ulama yang paling banyak, itu hadis dhaif bisa dipakai untuk fadhailul a'mal, untuk amal-amal kebaikan selama ada dasarnya, ada cantolannya bahwasanya ini diperbolehkan, maka itu boleh dilaksanakan. Itu memang kalau kita lihat terkait dengan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, bahkan keutamaan bulan Dzulhijjah seperti itu, ulama pun tidak sepakat satu. Ada yang mengatakan semua dhaif, kemudian ada yang mengatakan ada yang boleh dilaksanakan seperti itu. Ya, ini gunanya kita ngaji ya seperti itu. Jadi kenapa orang lain memakai seperti itu, dasarnya seperti apa? Ternyata kemudian seperti ini. Seperti itu. Jadi silahkan, memang ada yang mengatakan seperti itu. Tidak ada keutamaan sama sekali ibadah tertentu di awal bulan Dzulhijjah ada. Tapi banyak hadis yang menjelaskan bahkan, dan itu memang tidak tertentu. Amal soleh, amal ibadah ini banyak sekali. Kalau kemudian kita amal solehnya itu A, B, C, ya itu yang memang tidak ada dasarnya di sana. Tapi amal soleh ini kemudian luas. Ya, kemudian terkait dengan dengan tadi yang Pak Burhan sampaikan, benar bahwasanya
ibadah itu harus ada contohnya. Nah, jadi ya, ibadah itu harus ada contohnya dari Rasulullah SAW. Nah, kenapa kemudian beberapa hal tadi saya sampaikan? Karena kunut nazilah ini itu boleh dilaksanakan, jadi boleh dilaksanakan di beberapa tempat. Sebagian ada mengatakan kalau tidak ada contohnya sama sekali, itu tidak boleh dilaksanakan. Tapi ketika ada ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya kunut nazilah itu boleh dilaksanakan, maka tadi saya sampaikan tidak di waktu tertentu, tapi di semua waktu sholat, bahkan di dalam sholat sunnah pun kemudian diperbolehkan, maka di sholat Idul Fitri atau Idul Adha pun diperbolehkan. Dan ini sebagaimana tadi saya sampaikan, jangan sampai kemudian membuat fitnah baru lagi kalau jamaah memang tidak terbiasa untuk itu. Jadi seperti itu. Jadi kita menghargai pendapat selama itu ada cantolan dasarnya, saya rasa masih diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ya, ini lagi. Bentar, Pak, saya memberi komentar dulu, Pak Burhan. Jadi begini, kalau si khotib atau panitia menjelaskan, ini yang dimaksud Ustadz ini. Nanti kalau tanpa penjelasan tahu-tahu imamnya kunut nazilah, kan ya bingung tuh masyarakat yang bermakmum di belakangnya. Jadi harus dijelaskan. Ini karena situasi pandemi, maka panitia dan khotib dan imam bersepakat untuk mengadakan kunut nazilah. Hingga nanti jamaah setelah rukuk yang kedua, di rakaat kedua itu dilakukan kunut nazilah. Itu maksudnya Ustadz ini, Pak Burhan. Jadi bukan terus tahu-tahu ada kunut nazilah tanpa penjelasan. Itu pasti geger ya. Nah, itulah yang dimaksud fitnah ya. Tidak ada contoh. Satu contoh misalnya seperti sholat gaib ya. Di lingkungan Al-Irsyad itu tidak melaksanakan sholat gaib karena nggak ada contoh dari Rasulullah itu bahwa Rasulullah pernah mengadakan sholat gaib itu. Ya, itu kalau ini mungkin sedikit saya komentari. Rasulullah SAW pernah sholat gaib bersama para sahabat untuk kematian dari Heraklius di Ethiopia. Ya, jadi itu salah satu dalil sehingga para ulama membolehkan adanya sholat gaib terhadap suatu jenazah yang tidak ada di depan kita, maka disebut gaib. Tapi itu bukan tema kita, jadi kita beri kesempatan dulu pada teman-teman jamaah rahimakumullah yang telah memberikan pertanyaan. Saya baca dulu Ustadz ya, mohon izin. Yang pertama dari Ibu Lilis. Ini jauh Ustadz dari Kalimantan, dari kotanya mana? Kota Laut atau apa saya lupa namanya. Pokoknya di Kalimantan, jauh di sana. Tapi alhamdulillah berkat dengan teknologi kita bisa bersama-sama mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, karena tidak ada imam laki-laki, kalau kita sekeluarga mengadakan sholat Idul Adha, imam dan makmumnya perempuan semua hanya 7 orang, apakah boleh? Dan apakah harus ada khutbahnya juga? Ini keterangannya begini Ustaz, karena bapaknya itu pergi ke masjid. Jadi yang perempuan ini takut karena situasinya ada COVID, maka sepakat untuk sholat di rumah. Nah, maka itu bagaimana, apakah si imam ini harus khutbah juga ketika sholat Id bersama-sama di rumah ini? Monggo Ustaz. Ya, hukumnya sama dengan hukum sholat berjamaah. Jadi diperbolehkan untuk berjamaah. Kemudian tidak perlu khutbah. Jadi boleh dilaksanakan sholat Id berjamaah, imamnya ibu atau perempuan. Kemudian cukup setelah sholat, kemudian takbir, selesai. Ya. Tidak perlu khutbah. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau
begitu tidak usah Bu Lilis tidak usah menyiapkan khotbah ya, alhamdulillah. Berikutnya dari Pak Rohaini Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu wabarakatuh. dokter ibu. Oh Saya maaf, perempuan. maaf Ibu. Oke, dokter. Mohon maaf. Ibu Rohaini Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin bertanya, untuk korban ini hanya untuk yang masih hidup saja atau yang meninggal juga? Ustadz, matur nuwun sebelumnya. Ustadz. Ya ini bagus nih pertanyaan. Silakan Ustadz. Korban itu untuk yang masih hidup. Jadi korban untuk yang masih hidup, karena itu kan korban itu kan harta yang dimiliki oleh seseorang yang masih hidup, kecuali yang sudah meninggal pernah berwasiat, pernah punya keinginan untuk korban, kemudian sudah meninggal. Nah, jadi kemudian sudah meninggal berarti dikeluarkan dari hartanya, dibelikan hewan kurban. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang sudah meninggal, kalau keluarganya masih ada, berarti ketika dia berkorban itu sudah cukup untuk satu keluarganya, seperti itu. Karena korban itu kan dari harta yang dimiliki. Ya, saya rasa Ustadz, seperti itu. Yang hidup saja ya. Artinya Ya. begini, korban ini kan ada sunnah muakkad, ada yang mewajibkan. Nah, di Indonesia umumnya kita menganut yang sunnah muakkad. Ya. Nah, tapi itu catatannya bagi yang mampu. Jadi kalau yang tidak mampu ya sudah, malah menerima daging korban ya, alhamdulillah. Jadi umpama kita sekarang ada rezeki, mungkin dulu bapak ibu kita atau nenek kita tidak korban, ya tidak usah bimbang dan ragu, artinya tidak perlu berkorban pada saat sekarang. Berikutnya ini dari Bapak Sunartejo Amin Kusumo. Beliau ini inisialnya SAK, kalau ada yang membaca di website kita. Beliau ini yang no tulis. Jadi ini nanti Ustadz ini tidak memakai tayangan, nanti sebentar lagi keluar rekapan tulisannya. Ini berkat Bapak SAK ini, jika nanti bisa dilihat di website. Alhamdulillah ingin mempertegas bahwa puasa sunnah 10 hari di bulan Zulhijjah tidak berarti harus tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Kalau benar berarti boleh diambil acak. Misal 8, 9, 14, 15, 16, dan Senin Kamis. Mohon pendapatnya Ustaz. Ya, boleh. Ya, seperti itu, Pak. Mau 1 sampai 9 terus silakan. Bahkan nanti dilanjut setelah hari tasyrik boleh. Atau kemudian tetapi tentunya kalau satu bulan Dzulhijjah ini banyak puasanya, itu menyelisihi Nabi, karena Nabi itu selain Ramadan yang paling banyak puasanya itu hanya di Sya'ban. Kemudian di 1 sampai 9 itu dipilih Senin Kamisnya, atau kemudian sehari puasa, dipersilahkan. Seperti itu. Iya. Saya pernah terkejut Ustaz. Suatu hari teman saya dapat giliran kultum, itu menceritakan pahala puasa tanggal 1 sampai 9. Semua juga geger tuh. Ini apaan? Betul, jadi geger. Memang Ternyata di kita itu puasa ini ya. pahala puasa per hari. Hari pertama dapat apa, hari kedua. Sama seperti Ramadan itu juga ada itu hadis yang beredar, pahala tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10 itu pahalanya beda-beda, ada juga seperti itu. Iya. Itu termasuk Israeli. Ya, jadi nah itu bagaimana Ustadz ya? Oh, ini ada pertanyaan dari Bu Ismi. Nah, Mas itu Rifan. tadi pahala yang hari pertama, hari kedua itu bagaimana itu? Apakah ada dasarnya dari hadis atau bagaimana? Terima kasih. Tidak ada, Ibu. Jadi pahala per hari di bulan Dzulhijjah ini, di awal bulan Dzulhijjah itu tidak ada dasarnya. Cukup bagi kita tadi penjelasan saya yang di awal tadi, bulan ini yang jelas orang melaksanakan puasa, melaksanakan amal soleh di bulan Dzulhijjah ini itu
nilainya spesial daripada hari-hari yang lain. Saya rasa hadis itu sudah cukup menggambarkan keutamaan amal soleh di awal bulan Dzulhijjah ini. Ya. Kalau memang ada itu ya penjelasan tentang hari pertama apa, hari kedua apa, dan seterusnya tidak ada dasarnya, dan kalaupun ada dinisbatkan kepada Nabi itu jelas lemah itu atau bahkan maudhu. Ya, terima kasih. Nah, bagaimana kalau misalnya yang Ramadan itu biasanya ada share dari teman-teman pahala hari Ramadan pertama sama. Sampai kayak ya, gitu. sama itu sama yang pahala per hari di bulan Ramadan pun itu sama, itu tidak ada. Tidak ada dasarnya ya Ustadz ya? Tidak ada dasarnya. Cukup kemuliaan Ramadan itu nilainya berbeda lah. Ya. Ya, terima kasih Ustadz. Yang berhak menentukan pahala kan Allah, malah sudah menyatakan di Ramadan itu as-saumuli wa ana ajzibihi. Saum itu untukku Allah dan aku Allah yang akan memberi pahala. Jadi nggak usah ragu-ragu, pasti besar itu pahalanya. Jadi nggak usah dirinci-rinci lagi. Saking kreatifnya kita ini juga doa ya Ustaz. Doa hari Senin, doa hari pokoknya macam-macam ini. Doa tanggal 1 tanggal dan seterusnya 1 itu ada yang seperti itu. Ya. Baik, ini sebenarnya sebentar ini apakah masih ada pertanyaan? Sudah tidak ada. Jamnya sudah menunjukkan 6.30 karena juga ini hari kerja. Saya kira karena waktu saja kita harus berpisah. Mungkin Ustadz besok bisa ditambah lagi kajiannya. Apakah pas kosong? Juga mungkin masih perlu dikembangkan kajian sunnah kita ini. Kalau Ustadz kosong, monggo. Kalau terkait dengan sunnah Idul Adha, kami rasa cukup seperti itu ya. Sudah ya. Itu tema yang lain yang monggo dimasukkan. Oh iya, baik. Nanti tema yang lain nanti kita siapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pahalanya sudah mentok. Pergi jihad, jiwanya, seluruh hartanya tidak balik. Nah, itu kan sudah mentok itu. Kok masih ada dirinci lagi. Saya juga pernah kaget itu saat jadi. Ya, ini teringat aja. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Kita sampai pada penghujung acara. Kami akan menayangkan doa-doa kita supaya kita bersama-sama berdoa seperti biasa. Yaitu pertama kita berdoa supaya dijauhkan dari penyakit-penyakit ya. Salah satunya di masa COVID ini yaitu penyakit COVID-19. Sudah kelihatan ya sharingnya layarnya. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Ini kalau sendirian, kalau bersama-sama Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Berikutnya, kemarin kita juga berdoa, diulangi supaya hafal. Ini doa kita mohon pada Allah supaya agama kita menjadi benteng atau menjadi tolak ukur seluruh urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'ati waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ditambah. Silakan dibuka mic-nya supaya doa kita bisa lebih semarak ya, juga nanti zikirnya. Kita ulangi sekali lagi.
Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syar. Saya baca terjemahnya, yaitu ya Allah, perbaikilah agamaku sebagai ismah atau sebagai benteng urusanku, seluruhnya menjadi tolak ukurnya. Perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku, mendapat penghasilan dan lain-lain. Perbaikilah bagiku akhiratku yang akan menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah ya Allah kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan, dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasanku dari segala kejahatan atau keburukan. Berikutnya mari kita berzikir. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Terus disambung dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sambung kita raditu 3 kali. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Terakhir kita bersama-sama secara sendiri membaca Al-Fatihah untuk berdoa. Mudah-mudahan masih dalam lingkungan yang dikelilingi oleh malaikat. Kita bersama-sama berdoa kebutuhan masing-masing, dan kami selalu titip mohon pengajian kita ini makin bertambah, berkembang, dan makin bermanfaat untuk umat. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Ya, Mbak. Halo. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum. Lagi ngaji, Mbak. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita ucapkan terima kasih pada Ustadz Arif Rahman SMA yang telah memberikan ilmunya, waktunya kepada kita. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan tetap sehat dan selalu bisa memberikan tausiah pada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas joinnya. Mudah-mudahan kita memperoleh fadilah amal soleh yang pahalanya tadi sudah disampaikan, mentok, sudah nggak ada lagi bandingannya, luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Apabila mau menulis nomor HP atau WA, silakan di sebelah kanan chat ini, nanti bisa kami copy. Dari kami, kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kebenaran, pasti itu dari Allah dan Rasulnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja bagi yang bekerja. Mudah-mudahan sukses, aman, sehat. Amin. Terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya karena ada di rumah sakit ya. Alhamdulillah, ini banyak teman-teman sejawat ini. Matur nuwun Ustaz Iki. Bang Adril, tadi Bang Syahril datang tuh. Bang Syahril Nurdin. Ya.